Sebab kerajaan Tuhan berada di dalam hati kita. Wah, ini balik lagi yang pelajaran kita sebelumnya. Tetapi saya ingin tekankan di sini tentang kerajaan Tuhan. Yang pertama itu adalah di dalam hati manusia. Tetapi biasanya kita tidak berbuat baik ataupun karakter kita baik disebabkan kasih karunia, tetapi disebabkan hukum. Ada hukuman. Itulah sebab kita mau ikut. Kita takut. Tetapi bukan atas dasar transformasi di dalam diri kita. Tahukah kita ada 3 jenis penurutan? Mungkin ada yang sudah saya beri penjelasan tentang ini. Pertama, kita menurut disebabkan takut. Kedua, kita menurut disebabkan ada hadiah. Biasanya di sekolah disiplin kita menurut disebabkan takut. Begitu juga dengan umat Tuhan ini. Kita menurut sebab takut apa? Betul. Takut neraka. Ataupun takut hukuman. Tetapi kalau tidak ada orang yang nampak, oke. Kedua, kita menurut disebabkan ada hadiah. Hadiah kita apa? Kerajaan surga. Oke. Kita menurut disebabkan ada hadiah, yaitu kerajaan surga. Dan saya rasa majority orang menurut disebabkan 2 benda. Takut dan atau hadiah. Tetapi sebenarnya ada satu lagi obedience atau penurutan yang lebih bermakna. Yaitu kita menurut sebab kita mempercayai. Kita menurut sebab kita mengimani bahwa kita adalah bukan warga di bumi. Kita menurut disebabkan kita ada Tuhan yang lebih esa, Tuhan yang lebih maha kuasa. Kita menurut sebab kita ada sandaran yang lebih besar. Kita menurut sebab saya ini adalah anak Tuhan. Kita menurut sebab saya ini adalah orang-orang yang telah dikasihi Tuhan. Itu adalah penurutan yang sejati. Nah, kita teruskan. Heart level obedience. Mari kita mempelajari beberapa konsep ini. Di dalam Matius 5 ayat 21 28. Oke, ada yang coba baca Matius 5 ayat 21. Kuat. Kamu telah mendengar yang difirmankan tentang ini kepada kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Terus, Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 23. teruskan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu
dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Dan ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Alright. Apabila kita baca petikan yang panjang itu, ada dua perkataan yang timbul. Satu, apa itu? Membunuh. Oke. Dan yang kedua, berzina. Oke. Kenapa? Apa akar ataupun apa ini ya? Apa benih yang telah bercambah menjadi pembunuh? Belum ingin. Oh, belum ya? Adalah marah. Oh, ya. Oke. Nah, marah kalau kita lihat di dalam pelajaran ini, marah itu di luar ataupun di dalam? Marah itu di dalam. Dan dia akan menghasilkan di luar, action di luar. Jadi nampaknya kemarahan itu adalah benih kepada pembunuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, adalah sangat penting untuk kita melihat hati kita, adakah benih-benih yang tidak baik di dalam hati kita. Sebab benih-benih itu yang akan tumbuh menjadi perbuatan. Oke? Dosa dimulai dari sikap. Sikap ini di mana? Di luar kan di dalam? Di dalam. Dan bukan hanya tindakan. Kebencian adalah roh pembunuh. Jadi kerajaan Tuhan ini bercakap bukan dulu tentang perbuatan, tentang action. Tetapi kerajaan Tuhan ini adalah bercakap tentang apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam jiwa kita. Sebab apa yang ada di dalam jiwa kita itu adalah benih-benih perbuatan. Sama ada dia akan menghasilkan yang baik ataupun yang jahat. Kalau di dalam ayat ini, di dalam pelajaran ini, dia tentang kemarahan. Satu lagi. Jadi aplikasi dia. You can obey the commandments outwardly and still break it inwardly. Inilah orang Farisi. Secara luaran mereka sangat-sangat taat. Tetapi di dalam hati mereka, apa mereka kata? Apa doa mereka? Saya bukan orang seperti yang tuna. Itu kan doa-doa mereka. Bermaksud di dalam hati mereka sangat kotor sebenarnya. Hanya perbuatan mereka yang di luar yang nampak sangat menurut. Tetapi kerajaan Tuhan melihat di dalam hati. Alright. Nah, sekarang kita lihat kepada yang kedua, ini pun sangat penting. Yaitu nafsu. Oke? Kalau tidak ada nafsu, tidak ada perzinahan. Tetapi semuanya bermula daripada nafsu.
Dan nafsu itu berasal daripada apa? Imajinasi. Oke. Dan keinginan. Kalau tadi marah itu tertanam di dalam hati kita, menghasilkan sesuatu perbuatan yang membunuh, membenci, membenci bukan perbuatan kan, membunuh, mencuri dan sebagainya. Tetapi kali ini ada beza sedikit. Imajinasi kita bagaimana? Bukan saja di dalam hati, tapi imajinasi kita bagaimana ya? Keinginan kita bagaimana? Ini satu pertanyaan juga yang sangat penting. Tadi kita berbicara tentang hati, tetapi kali ini kita berbicara tentang apa yang kita pikirkan. Kemurnian bukan hanya pada kita punya fisikal, kita punya badan, tetapi kemurnian melibatkan mental. Apa yang ada di otak kita? Kerajaan Allah yang itu maksud kerajaan Allah adakah berada di situ? Apa yang ada di hati kita? Adakah kebencian, kemarahan, atau kemurahan hati? Ataupun semangat untuk damai? Saya harap kita boleh paham. Dua aspek yang kerajaan Tuhan ini sedang ubah di dalam diri kita. Pertama, kita punya otak, kita punya pemikiran, kita punya imajinasi. Kedua, kerajaan Tuhan ini ingin mengubah kita dari segi hati kita. Adakah hati kita dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan cemburu dan sebagainya? Sangat menarik pelajaran kita. Sebelum masuk ke dalam kerajaan surga, hati itu, kerajaan surga itu sudah ada di dalam